Hai, kangen gak sama aku setelah berapa hari nggak ngupload? Aduh, eh, mau mulai dari mana pun bingung sebenarnya. Ini video yang harus ku upload, which is biasanya aku ngupload hari Kamis dan hari Minggu. Ini kejadiannya di luar kendala, di luar rencana, dan di luar skenario. This happened to me last night. Jadi aku tidak megang handphone, which is my phone totally off. Handphoneku totally mati total selama 18 jam. Pernah gak kamu ngerasain hal itu? Oh my goodness, aku pun bingung mau mulai menceritakannya dari mana. Karena aku sekaligus memberikan informasi buat next time, if you falling in love with your phone, please backup, and backup. Ya, this is happen with my phone actually last night jam 9 malam itu. Kayak biasa aku scroll aplikasi sosial media, terus buka chat, itu aja yang aku buka, and then buka YouTube. Tiba-tiba handphone aku layarnya hang. Ngerti nggak hang? Nggak bisa digerakin. Aku scroll home, pencet home nggak bisa. Terus karena feeling tidak bagus, aku tutup ininya, powernya, which is aku close. And then pas aku scroll naik ke atas, udah close nih. Terus aku scroll naik ke atas, gak bisa lagi dibuka. Terus aku bilang, aduh ini handphone kenapa ya, aku bilang gitu. Masih berpositif thinking, buka untuk face detector, untuk aplikasi buat ini, mendetek muka kita biar kebuka handphonenya, nggak kebuka. Terus berapa kali nggak kebuka kan disuruh masukin password ya, passcode untuk handphone. Nggak bisa juga karena pas ku pencet layar nggak terkonek dengan layarnya, layarnya nggak bisa ngerespon. Jadi akhirnya 3 kali gagal, 4 kali gagal, handphone disable selama 1 menit. Ulang lagi, disable 5 menit. Begitu lagi, disable lagi 10 menit, disable lagi 15 menit, sampai disable 1 jam. Aku mulai nggak enak perasaanku. Aku mulai berpikir, oh my god, it is the time of my phone will be rest in peace. Malam itu ya, aku berpikirnya seperti itu. Apakah handphoneku nggak akan pernah balik lagi? Karena aku Google, aku search gimana caranya handphone saat disable itu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah kamu connect to your iTunes. Kamu connect ke iTunesmu, and then directly iTunes membaca, terus akhirnya handphonemu harus di restore. Itu pilihan terakhir yang aku nonton di YouTube dan aku baca di Google, aku search, masih sama, kondisinya sama. The last option is connect to your iTunes, and which is aku nggak ada backup guys, no backup. Could you imagine? I don't have any backup photo, video, chat, contacts, anything, you name it. Oh my goodness. Aku nggak kebayang. Aku berpikir, oh my god, ribuan chat, ribuan kontak, a last conversation, and then aku tuh punya handphone cuma one and only. Yang nge-tag video ini tuh satu-satunya tuh satu. Mungkin orang berpikir kalau zaman sekarang ya, udah zaman kerja tuh pasti rata-rata orang tuh punya 2 handphone. Yang satu biasanya dia pakai Android, yang satu pakai iOS. Aku dari awal bekerja 2011, handphoneku tuh cuma 1, nggak pernah ada 2. Pokoknya aku mencoba, pokoknya gitu deh, handphoneku tuh cuma 1, dan and happening to my phone, and which is cannot connect. Phone totally off, tidak bisa dibuka, dan koneksi jalan satu-satunya adalah masukin ke iTunes. And then aku harus mengikhlaskan, ini semua akan berakhir.
kembali ke nol. Kalau iPhone ini masih bisa diselamatkan gitu ya malam itu. Kejadiannya sampai dari jam 9 malam. Terus aku berusaha menunggu and I cannot sleep. Aku nggak bisa tidur, coba guling sebelah sana, nggak bisa tidur, guling sebelah kiri, nggak bisa tidur, terus nonton serial, terus buka YouTube biar menunggu waktu handphone aku disable. Karena kalau handphone disable kita nunggu 1 jam ya kamu nggak bisa apa-apain, kamu nggak bisa scroll karena kan layar itu nggak terkoneksi, layarnya nggak respon kan, gitu loh. Terus oke, nonton terus udah kebuka masih kondisi yang sama, and then akhirnya aku nekat coba, and then yes, di restore, and then nunggu lagi. You know what? Setiap koneksi handphone ke iTunes dia akan kasih 2 pilihan. Pertama, update software, kedua restore. Itu hal yang lumrah terjadi di Apple. Dan di update dulu dong. Ternyata update iOS 14.01 itu 4GB, and then which is take times 2 hours. Nunggu lagi 2 jam. Oh my goodness, menunggu 2 jam aku menunggu. Oke, finally the software is update, and then it's time to restore. Di restore itu dia bilang yakin kamu akan nge-restore, which is you will lose your data anything if you will not backup. Oke, aku udah tinggal klik, and then proses ekstrak itu maksudnya si software yang kita download selama 4GB tadi dimasukin ke iPhone gitu dari iTunes. Kan iTunes sudah ngedownload nih, habis itu dimasukin ke iPhone, nunggu tup, katanya gagal. What? Aku kasih lihat gambarnya ya, aku ada screenshot malam itu, aku kasih lihat di sini. Gagal, and then oh my goodness, kenapa ini? Masa software aku searching semua tuh rata-rata sama, cuman itu nggak nemu caranya, cuman the one and only. And then aku mencoba berusaha ikhlas dan berusaha tertidur tapi nggak bisa. And then finally 3:30 pagi, setengah 4 pagi aku tertidur, and then terbangun lagi jam 7. Aku terpikir mungkin ini sinyal di rumah nggak stabil gitu ya. Sinyal di rumah nggak stabil internetnya. Aku mencoba pergi ke kantor, which is ke hotel. Jam 7 pagi, bayangin coy, tanggal merah, orang nggak ada kegiatan apa-apa, which is aku datang ke kantor untuk melakukan itu. Connect ke PC kantor, and then dilakukan hal yang sama. Ternyata masuk ke PC, setiap koneksi iTunes ke PC baru, pokoknya di PC ini ada iTunes-nya, di laptop juga ada iTunes-nya. Ini kan udah di-download semalam. Kalau masuk sini lagi, mengulang lagi dari awal. Ulang lagi untuk mengupdate software-nya, which is 4GB. And then aku instastoryin itu ya tadi pagi punya, dan gue harus menunggu 10 jam. Which is sebenarnya dari tadi malam, jam 2 malam itu udah bisa, tapi nggak tahu tiba-tiba error, nggak mau dia ke restore wifi. 10 jam untuk nge-update-nya. Dan aku minta tolong IT ku, please naikin bandwidth-nya, naikin Mbps-nya ke PC aku, dan cannot help because malam itu penuh. You know, ini long weekend dari 28 ke 31 Oktober itu alhamdulillah hunian itu penuh di resort tempat aku bekerja, which is dia bilang aku nggak bisa bantu. Ini dimana traffic lagi tinggi, dan which is ada kegiatan juga di function hall. Aku nggak bisa bantu. Oh my goodness. Terus aku bilang, terus iPhone aku bisa di backup nggak? Nggak bisa. Aku feeling sih memang, aduh kucingku berantem lagi. Jangan berantem. Aku feeling ini handphoneku nggak akan bisa selamat kalau udah aku masukin iTunes yang semalam kejadiannya itu. Paginya IT ku cuma bilang ya gitu aja bang, aku nggak bisa bantu. Ya udahlah, aku juga aduh, astaga, hey, oh my goodness, jangan, maaf ya guys, mana tadi? Aduh. Oke. Terus berusaha kembali, tapi malam sebelumnya aku udah searching di mana tempat perbaikan iPhone di
Instagram. Nanti aku screenshot, aku kasih lihat namanya Apple_BTH gitu, Apple_Batam. Lokasinya sekitar 20 kilo dari tempat aku tinggal. Lokasinya di Tiban gitu ya. Terus malamnya aku udah stalking Instagramnya itu karena ada vlogger, food vloggernya di Batam, namanya Kak Yusi Fadila. Dia ngalamin hal yang nggak mirip sih. Dia nggak sempet backup iPhone-nya dia, and then itu tiba-tiba udah sisa 10 apa 5 giga gitu, jadi nggak bisa diselamatkan datanya, and then kembali 0. Jadi aku udah dapet Instagramnya. Jadi aku berpikir once ini nggak kelar juga di kantor, aku akan pergi ke sana. And then finally tidak berhasil aku kerjakan di kantor. Notifikasinya sama. Karena maksudnya finally nggak aku kerjakan karena di PC kantor itu 10 jam ngedownload. IT ku bilang, udah bang, pindahin aja ke laptopmu. Oke, aku pindahin ke MacBookku, aku coba ulang dengan sinyal di kantor, and then still same result. Nggak bisa, dia bilang hasilnya sama, nggak bisa. And then aku coba datengin tempat itu, karena aku lihat di description-nya mereka buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam dong ya. Oke, aku DM paginya, aku nggak ada Google Map. Aku cuman Google di kantor, lokasinya di mana, deket sini. Karena handphoneku cuma satu, aku nggak ada handphone, aku nggak minjam handphone orang juga untuk mencari lokasi. Aku nggak kepikiran untuk memindahkan kartuku untuk ke nomor handphone orang ya. Orang lagi hektik, kamar rame, hotelnya penuh gitu. Alhamdulillah, masa orang mikirin hal yang kayak gitu. Jadi aku nggak juga minta tolong gitu. Datang ke sana 10.30. Aku pikir aku udah telat kan karena rame. Aku berpikir ternyata belum buka dong. Aku udah berharap banget, aku DM, terus aku cari dulu di mana warung deket-deket sana yang ada wifi-nya biar aku bisa DM. Sembari itu aku cari temanku, kalau misalnya yang ini Apple_BTH ini nggak bisa solusi, aku bisa cari tempat lain gitu. Nah sambil itu aku lihat Instastory dan mereka buka. Aku kelar makan di fast food, and then kesana langsung aku bilang drop ini, kendalanya ini. Aku kasih tahu dan dia bilang menunggu beberapa jam karena ini harus ngedownload dulu softwarenya, dia bilang. Aku bilang, aku semalam ngerjain hal yang sama di software aku, coba aja tapi tolong koneksikan MacBookku dengan internet yang ada di lokasi sini. Jadi dikonekin lah. Ternyata dikasih lihat ke aku hasilnya sama. Dia bilang nanti coba kita ini dulu, kita cek lagi, tapi harus ditinggal, kemungkinan akan dicek apakah memang di dalamnya, maksudnya hardware-nya atau memang ada software. Oke, totally fine. And then aku pulang ke rumah, aku nggak tidur cuman hanya dari 3:30, 4, 5, 6, 7, 3 jam tidurnya. Pulang ke rumah, makan siang, sholat, video call sama teman aku di Padang. Aku ceritakan semua permasalahan karena paginya aku udah share di Instagram story bahwa aku nggak bisa dikontak melalui WhatsApp, which is aku cuma bisa dikontak melalui Telegram and then Instagram DM. Karena aku pakai MacBook, jadi aku bukanya lewat situ. Telegram aku masih terkoneksi lewat web Telegram, jadi aku masih di chat. Tapi masalahnya kan semua orang nggak familiar dengan Telegram. Di kantor aku semua orang rata-rata pakai WhatsApp gitu. Oke, udah ngobrol sama teman sambil makan siang, and then I feel so tired, so tired. Capeknya minta ampun. Temanku bilang, udah kamu tidur, istirahat, nggak bisa tunggu aja handphonenya. Aku berpikir akan berhari-hari loh. Terus aku udah DM teman di kantor, bilangin ke grup chat di kantor bahwa handphoneku lagi nggak bisa dipakai, lagi di servis, bisanya cuman di DM aja sama Telegram. Itu hal yang sama teman-teman. Pokoknya relasi kantor aku bilang itu yang ada grup di WhatsApp. Oke, tiba-tiba udah ketiduran di kasur ini, di bawah sini. And then kebangun karena saking capeknya ya, aku pun lupa berapa jam aku tidur. Kebangun 4:30 sore, baca DM, and then di DM handphonenya udah jadi.
handphone udah jadi, handphone udah baik. What? Aku bilang oh my god, alhamdulillah. Aku cuma nanya oke, aku kesana. Aku nggak nanya maksudnya kerusakannya apa. Di link harga pun juga dari awal udah dibilang bahwa harganya alhamdulillah katanya untuk ngecek software doang itu 50.000. Which is maksudku masih masuk akal karena aku udah berpikir jauh banget handphoneku nggak akan bisa selamat saat itu ya. Tapi thank you iPhone kesayangan. Aku berpikir LCD rusak or ya aku cuma pikirnya LCD karena kan layarnya nggak responsif kan. Aku pikir LCD-nya gitu. Aku search di websitenya Apple_BTH itu harganya 2,2 cuy. Lu bayangin ini Corona which is di hotel itu nggak 100% gajinya saat ini ya karena kondisi perekonomian di seluruh dunia which is hotel and resort terkena dampak. Jadi aku berpikir oh my god, masa aku beli handphone lagi gitu. Aku nggak mau beli handphone karena maksudnya ini bukan saat yang tepat untuk mengganti yang namanya iPhone. Itu dia, itu bukan hal yang sangat yang tepat buatku karena janganlah gitu loh. Karena masanya belum waktunya. Memang iPhone-ku usianya asal kamu tahu itu 2 tahun 6 bulan. Pas banget 2 tahun 6 bulan. Aku beli April 2017. 18, sorry. 2018, 19, 20 itu April. Sekarang udah Oktober. Ya udah 6 bulan, 2 tahun 6 bulan. Dan aku gak berniat untuk ganti iPhone ya. Cuman memang sejak keluar iPhone 12 agak melirik aja. Maksudnya melirik, oh keren ya gitu iPhone-nya. Cuman aku gak berpikir untuk mengganti karena masa begini gak ada niat untuk belanja dengan sesuatu hal yang it's not make sense untuk saat ini buatku ya. Karena kenapa? Sejak punya cicilan rumah tangga ini 2 tahun belakangan sejak punya cicilan rumah tangga aku nggak berpikir 1.000, 2.000, sejuta kali untuk expense sesuatu buatku. It's too expensive saat ini dengan punya beli produk let's say Apple dengan harganya di atas you know kamu tahu harganya berapa kan. Jadi nggak mungkin aku ngeluarin duit sebanyak itu yang aku udah punya tanggungan. Punya tanggungan ya, tanggungan bulanan ada, tapi sekarang ada tanggungan lagi gitu maksudnya. Udah 2 tahun aku running itu, jadi aku nggak akan mau untuk beli sesuatu yang kalau misalnya itu nggak urgent banget. Itu last option kalau misalnya itu terjadi gitu. Sorenya sudah nyampe ke sana, alhamdulillah pas buka bener dong. Nggak ada isinya, kosong. Ini bentuk handphonenya setelah berjuang hampir 24 jam nggak pakai handphone. Finally my phone is back. Masih ada rezeki mah sama handphone ini. So kita tetap berkreasi walaupun isinya zong. Nih nggak ada bisa diselamatin, videonya hilang semua. Tapi kalau kontak alhamdulillah sih, walaupun kontaknya alhamdulillah lengkap, jadi aku nggak pusing. Ya paling WhatsApp doang lah yang hilang ya ininya, chat and where I reply dimana aku bisa perbaikin handphoneku. Ini tempatnya. Itu Apple Solution, Instagram ini Apple_BTH gitu. Terima kasih. Oke guys, sampai ketemu lagi. Aku mulai video ini dari nol ya. Kita mulai dari nol. Purely zero. It look like the new iPhone. Aku kayak berasa punya iPhone baru dengan iOS 14.01. Itu baru banget. Buka Apple ID and then open iCloud. Aku tahu karena iCloud aku nggak aku upgrade. Itu kenapa aku nggak pada nge-backup. Karena kalau di upgrade kan kita harus bayar ya per tahun. Aku lupa. Dulu sebelum Juli 2020 itu aku pernah dikasih tahu sama teman kalau misalnya handphonemu kamu penuh,
kamu ini aja, masukin aja ke Google Foto, dan which is itu berhasil di Google Foto ya, kapasitasnya cuma 5 GB. Handphone aku 256 GB. Bayangin, fotonya tuh hampir 100 GB. Foto, video, dan sudah masuk semua sekarang yang hobi baru YouTube ini. And then pas aku cek di Google Foto siangnya pas di rumah, ternyata fotonya tuh amannya, alhamdulillahnya tersaving itu dari Juli 2020. Dari awal handphone ini ada sampai Juli 2020 itu ada. Dari Agustus sampai sekarang September, Oktober, 2 bulan filenya hilang. Which is aku ada beberapa video yang udah aku tag. I'm so sorry, aku minta maaf banget, aku nggak bisa selamatin file itu. Aku minta maaf ke Valdo, minta maaf ke Kak Tika, minta maaf ke Rahmi, minta maaf ke Aldi, orang-orang yang udah aku tag videonya. Oh, I'm so sorry guys, so sorry so much. Nggak tahu deh, terlalu banyak belepotan bahasa Inggrisku. Begitu, karena nggak bisa diselamatkan gitu. Bersyukurnya video-video yang lain udah terupload, jadi masih aman gitu. Data yang lain hilang, iya. Pas aku sore masukin ke Apple ID, ternyata kontakku masih selamat. Nah, temanku di Padang udah bilang kalau kontak di handphone itu biasanya masuknya ke Apple ID kamu, jadi masih bisa selamat. Jadi kamu nggak akan kehilangan ribuan kontak yang ada di handphonemu. Kamu cuma kehilangan datanya aja, chatnya. Dan alhamdulillahnya juga aku nyimpan semua data-data itu nggak di handphone gitu, which is di email. Jadi aku masih bisa nyari-nyari. Cuman text time itu adalah mendownload aplikasi, memulai ulang dari nol, nge-tag video dari nol, menghubungi mereka kalau mereka ada waktu, menghubungi mereka lagi kalau mereka ada mood. Oh my goodness, nggak tahu. Aku pun bingung memulainya dari mana. Video aku yang ada greetingnya itu kayaknya juga hilang, jadi kembali dibikin ulang gitu. Tapi ya itu konsekuensi di saat kamu nggak update apapun, nggak nge-backup apapun di handphonemu, ya itu dia. Sooner or later will be gone, kayak handphoneku ini. Datanya ya, tapi bersyukurnya masih bisa berhasil. Handphoneku masih berhasil, datanya nggak berhasil. Jadi ya itu deh curhatan malam hari ini, 18 hours without phone. And then aku nggak bisa tanpa handphone, sumpah. Aku nggak tahu apakah karena efek digital saat ini. Aku juga pernah nonton di Netflix tentang the social drama ya. Pokoknya gitu deh, kita itu didoktrin gimana caranya kita ketergantungan lewat iPhone, handphone lah pokoknya. Aku termasuk orang itu, karena semua percakapan pekerjaan aku tuh di WhatsApp, bukan di sosial media. Karena sosial media itu bukan buat kerjaan, cuma itu buat pribadi kan gitu. Jadi buat aku itu sangat-sangat so stressful buatku, stres banget. Walaupun tidurnya kurang, udah tidur siang, tapi ya begitu deh. Jadi cuma itu yang pengen aku share ke kamu. Nanti video fitur-fiturnya aku masukin di sini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat aku. Memang harus jadi pelajaran ya, karena apapun kamu harus backup. Sebenarnya pas handphoneku sehat-sehat ya, aku koneksikan ke MacBookku, dia itu bisa nge-import, maksudnya bisa memindahkan semua data itu ke laptop, ke MacBookku. Aku saking malasnya menunggu berjam-jam, nggak aku kerjakan. Itulah, nggak aku kerjakan. Saking malas, itulah manusia malas kan. Padahal cuma butuh ditinggal semalaman, misalnya let's say 2 malam, kalau misalnya filenya 200 GB kan. Enggak juga sih, kalau video aku sama foto cuma 100-an deh kalau let's say. Ya paling ditinggal semalaman, tinggal tidur, besok pagi tidak lagi kan masih bisa. Cuman aku tuh karena males, nggak mau mencoba, ya udahlah kayak gitu hasilnya. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu, jadi inspirasi buat kamu, mudah-mudahan ya. Kalau enggak ya udah. Kasih komentarmu dong di sini apakah kamu pernah ngalamin hal yang sama? Apakah kamu akan berusaha untuk selalu
backup data-datamu atau gimana ya. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya guys. Aku akan mencari narasumberku lagi untuk di tag video. Oke. Bye bye. Stay safe.